semuanya, selamat datang di Link Space Podcast by Link Productive. Nah, kita akan bahas tentang topik yang ramai panas sih. Betul banget Kaida, ini sangat ramai gitu. Ramai banget, hampir FYP itu semuanya isinya tarif Trump. Iya betul banget. Tapi ya kalau misalkan yang belum paham, ini apa ya, scroll langsung aja ke atas ya. Scroll langsung aja. Nah ini dia. Tapi tahu-tahu yang kita tahu, yes, emas naik. Nah, padahal itu salah satu efek domino dari tarif Trump juga ya kayak. Betul. Nah, sini ada beritanya nih teman-teman. Ini nggak usah dihiraukan ya, itu iklan. Ini aja. Trump tambah tarif 10% pada negara Eropa terkait Greenland. Nah, apa dampaknya ke RI? Jadi kita tuh emang nggak kena guys ya untuk penambahan tarif Trump di 2026 ini. Tapi memang kita sebelumnya kena di 2025 ya kan. Betul. Tapi yaudah itu udah berlalu. Nah, sekarang kita bahas tentang dampaknya kepada RI dari adanya tarif. Ini kan menggambarkan ada konflik ya kayak konflik banget. Global lagi jatuhnya nih. Ini kaitan dengan geopolitik sih kayak gitu. Betul. Nah itu bagaimana tuh mempengaruhi ekonomi domestik RI gitu loh, khususnya di bidang bisnis lah ya kak. Karena kan ekspor impor tuh emang cenderung bisnis gitu, bukan kebijakan. Maksudnya kebijakan tuh sebagai medianya, tapi bisnis itu ya pelakunya. Iya gitu. betul. Bagaimana tuh kak? Wah itu luar biasa sih. Ya untungnya kita nggak kena ya kayak. Karena memang yang kena tuh Denmark, Norwegia, ya Swedia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda sama Finlandia gitu kan. Itu yang memang ya sedang isu-isunya pasti mereka gitu kan. Ya untungnya kita tidak kena gitu kan gitu. Nah cuman ya kena dikit tahun kemarin, tapi kita sudah ya luar biasanya para pemangku kepentingan kita ya gitu kan. Saya nggak perlu nyebut nama ya. Pemangku kepentingan kita gitu kan di RI ini udah luar biasa gitu kan, bisa gerilya untuk menyari spot-spot yang memang untuk kita bebas gitu kan. Dari terkait dengan isu tentang geopolitik yang ada di khususnya nih Greenland tersebut gitu kan ya Kaida ya gitu. Betul. Aman lah gitu. Aman gitu kan. Cuman ya kalau untuk berkaitan itu ya kita harus siap-siap siaga kayak gitu, karena memang gitu. Karena memang ancamannya itu kan berkaitan dengan perdagangan juga gitu kan, yang memang ketidakpastian besar di pasar global gitu kan, apalagi bagi mereka yang memang berperan gitu kan dengan alih-alih tentang investasi yang ada kaitannya dengan isu global gitu kan ya, kayak seperti itu, kayak model saham ataupun modelnya bahkan termasuk kayak seperti kripto juga gitu, atau misalkan bahkan kalau untungnya kalau yang secara global tapi yang memang secara lokal yaitu Antam kita, yaitu untungnya aman ya, tidak terlalu merosot banget karena memang ketika turun juga tidak seberapa gitu kak gitu. Nah jadi memang berkaitan konsekuensi yang memang dihadapi gitu kan, dan juga untuk siap siaga pasar saham global nurun gitu kan, akibatnya ya ketegangan pedagang yang pasti meningkat gitu kan ya kayak gitu, kayak seperti para trader gitu kan ya, dan investor gitu kan yang mencari aset aman ya, itu pasti akan nyari yang spot-spot aman gitu kan ya kayak gitu ya. Tadi itu safe haven itu sangat penting gitu, dan harus mengetahui pengetahuan yang pas. Tapi ya untuk rekomendasi memang Antam ataupun emas gitu kan ya kayak gitu. Nah kemudian pemerintah dan para perusahaan yang memang ragu untuk melakukan investasi atau jangka panjang itu pasti perlu pertimbangan gitu kan ya kayak. Jadi ketidakpastian seperti memicu gelombang respon balasan ya gitu dari negara-negara yang memang antara misblok yang masuk ke dalam tarif
10 itu yang sedang kacau balau, atau kata istilah dia lagi nyari spot-spot untuk Iya. keluar dari zona red ya, atau biasa untuk menuju zona nyaman itu seperti apa, itu cukup membingungkan gitu Bener kan. banget. Termasuk kemungkinan tarif balasan atau tiba-tiba bisa menaikkan gitu kan ya. Itu yang ya bisa saja yang tidak terduga itu akan terjadi gitu kan ya. Karena memang itu adalah hubungan dagang ya Hubungan gitu. dagang. Karena memang apalagi Indonesia ini kan sudah masuk pasar global Pasar juga global, gitu kan iya, ya, iya, kayak iya. ketika sudah masuk pasar global ya kita harus siap Bener. gitu. Bener banget sih Kak. Dan memang kita alhamdulillah kan tidak terkena dampak secara apa ya, secara langsung nih Secara langsungnya dari betul. pertikaian negara-negara ini ya. Cuman memang kita tuh terdampaknya ini sih Kak. Kalau kemarin saya baca berita juga hari ini sih, itu dari dampak secara perdagangan, perdagangan ekspor impor kita, itu tuh kita malah ada peluang Kak. Betul. Ada peluang meskipun kecil ya. Kenapa? Ditambah lagi kurs kita kan melemah nih. Melemah di kita, tapi itu kan artinya produk kita tuh jadi lebih murah gitu loh. Lebih murah di mata mereka Ya, gitu kan, di AS global, ya, di global. Produk kita jadi lebih murah. Dan juga karena sekarang lagi tegang nih negara-negara Uni Eropa dengan AS ini, berarti kan perdagangan mereka terhambat nih Kak. Itu ada peluang kita tuh masuk ke pasar AS ini. Bisa banget itu. Nah, itu ya mungkin bisa lah ya dimaksimalkan untuk Bisa dimaksimalkan, bahkan perusahaan, peluang gitu kan peluang. bagi para pengusaha ekspor gitu kan, yang sudah mungkin pernah ngirim secara langsung gitu kan dengan beberapa kontainer produknya gitu kan. Itu bisa untuk kesempatan kita masuk ke dalam perdagangan AS itu di sana gitu, ekspornya. Nah, begitupun UMKM juga bisa dong Kak. Bisa banget untuk para memanfaatkan memanfaatkan ini gitu kan. Nah, ini sih Kak, paling sekarang kita move ke sisi UMKM nih Kak. Tapi masih tetap peranannya ekspor impor. Kan pasti kan dari 8 negara itu kan juga produknya banyak banget dong yang terancam gitu. Betul. Kita jadinya punya peluang nih, UMKM juga bisa berkontribusi ya pasti gitu. Nah, itu gimana sih Kak? Bisa diceritain nggak sih Kak? Gimana caranya UMKM itu mungkin sudah besar nih di Indonesia nih, ada kan kesempatan untuk ekspor. Nah, caranya supaya bisa ekspor produk mereka tuh apa aja sih tahapannya, gitu, tahapan pentingnya yang harus dipersiapkan gitu Kak? Betul banget kayaknya. Yang pasti sih harus mempunyai sertifikasi ya kayak sertifikasi berkaitan dengan ekspor juga gitu kan. Dan juga ada namanya uji lab, yang dimana uji lab itu dari segi daya tahanan produknya gitu kan ya. Ya jangan sampai ketika dikirim di sana udah basi semua. Bahaya kan gitu ya, kayak gitu. Enggak laku, malah dibuang semua gitu nanti di laut gitu kan. Iya, di laut, balik ke laut. Nah, jadi memang pada dasarnya dari segi legalitas yang memang sudah komplit gitu kan ya, produk yang memang sudah teruji gitu kan ya, kayak kemudian dari uji simpannya juga itu sudah pas. Nah, ketika memang melakukan ekspor seperti itu Kak, itu juga tergantung dari permintaan yang ada di sana juga gitu. Nah, tinggal posisinya ketika UMKM gitu kan ingin melakukan ekspor, itu dengan biasanya ada namanya sistem join, itu biasanya dengan 2 UMKM gitu Kak. Nah, gimana tuh? Nah, itu sistemnya dikala misalkan salah satu, biasanya sih ada di Arab ya, kayak yang masih Asia gitu kan. Itu biasanya butuhnya produk ini sekian kilo atau sekian ton. Produk ini sekian ton juga. Nah, ketika dikombinkan itu ternyata bisa nih gitu kan untuk satu kali pengiriman gitu. Nah, itu bisa join 2 UMKM kayak gitu tuh kan. Gitu. Nah, tapi memang kebanyakan UMKM itu melakukannya bersendiri gitu kan ya, gimana
sehingga dari segi keuntungan ataupun pengiriman di sana itu pure produk kita semua gitu. Tapi ya tadi itu harus siap, harus kuat UMKM itu karena permintaannya itu bukan kayak B2C gitu, bukan ke customer, tapi bukan kayak bahasanya 1 2 ataupun 3 ataupun 1 kilo 2 kilo 3 kilo ataupun 10 kilo karena langsung tonan nggak Iya, ketika benar. ekspor gitu kan seperti itu ya kata istilah kita ngekspor hanya 10 kilo ya habis di jalan gitu kan Dimakan ya, karyawan. dimakan dimakan sama yang ngirim. Iya, iya, iya. Enggak ya, enggak ya. Astaga. Tapi memang ya udah persyaratannya seperti itu. Sehingga memang ketika datang produk kita ke sana yaitu langsung banyak juga gitu yang minatnya dan juga langsung dibelinya gitu Kak. Bener-bener. Bener banget sih. Jadi memang kalau ekspor tuh ada beberapa tahapan ya kayak yang harus Betul. dipersiapkan juga salah satunya sertifikasi tadi terus juga tentang apa tuh kan namanya si produknya itu tuh ketangguh bukan tangguh Uji 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 kelayakan uji simpan Kak. uji simpan gitu kan terus juga kita juga harus mempersiapkan kita tuh kuat nggak produksi banyak gitu kan Betul. ngirimnya nggak 10 kilo 10 kilo mah kayak ngirim ke pasar bener aja kayaknya lebih banyak ya pengirimannya berton-ton gitu ya kayak Betul. Sebenarnya tergantung dari permintaan di sana gitu Kak, gitu kan. Apakah memang hanya 1 ton saja, 2 ton saja, atau langsung 1 kontainer gitu kan, atau 2 kontainer ya gimana pun kita harus menyanggupi gitu kan ya. Nah pertanyaannya ketika dengan hal seperti itu gitu kan, siap atau tidak gitu bener kan, siap seperti atau itu. tidak bener sih kak nah buat teman-teman juga nih yang punya UMKM pengen dikembangin ya UMKM-nya usahanya itu bisa juga konsultasi ke kita Betul, dan kebetulan kita juga udah ada mitra yang untuk siap ekspor kan nah gitu. sudah ada mitra siap ekspor jadi Dan insya Allah bisa nih siap bisa bantu tuh bisa ya. bantu kapan lagi kan bosnya lagi lemah aduh Tapi kayaknya sih bukan ke AS juga sih Kak. ya minimal tetangga dulu Ya Malai kali biasanya ya sih paling ya ke daerah-daerah Asia Timur sih, bener ya Timur Tengah gitu Kak. Timur Tengah gitu tapi ya apa ya kak kalau udah belajar ekspor dulu gitu ya insya Allah kedepannya ya udah tinggal kembangin gitu nggak yang Betul. perlu dari awal banget gitu teman-teman yang udah buka banyak cabang sini terus pengen ekspor nah itu bisa juga Betul banget. kita konsultasi nanti kita ada mitranya ya Betul, ada banget mitranya. Karena memang Kak, ya kalau kita lihat ya, daun daun pisang ya, daun banyak gitu ya pisang gitu permintaannya. kan, daun pisang kering gitu kan. Kalau di kita udah diapain daun pisang kering itu? Buat kalau yang basah buat bacakan Mulai yang basah buat bisa untuk ini kan apa namanya ya tempat ya gitu Tempat atau juga ya. packagingnya gitu Iya, kan, packaging packaging. tradisional. Iya. Tapi kalau yang udah kering nggak bisa dipakai. Iya, Mayoritas di kita itu buat apa? dibakar. Ternyata ketika apa namanya riset gitu kan ya kayak tentang ekspor itu sangat dibutuhkan di sana. Buat apa kak? Itu ternyata bisa juga untuk kayak kerajinan gitu kan. Ternyata luar biasa ya. Iya. Gitu. Iya Nah, kemudian juga daun kelor gitu kan. Nah, kalau di kita daun kelor kadang banyak di sayur biasa udah kan gitu. Nah, ternyata di sana ketika diekspor itu nilai tinggi banget gitu. Ternyata nilainya gitu. Nah, itu yang memang pada dasarnya bisa untuk melakukan ekspor dengan bukan hanya makanan gitu kan atau minuman. Kalau yang makanan minumannya tadi itu wajib ada uji simpannya gitu. Nah, kuatnya berapa bulan gitu. Ya contoh pengiriman lewat laut gitu kan ke Timur Tengah. Iya. Nah, Berapa bulan? Berapa bulan? Berapa Atau berapa hari ya berapa bulan ya kalau misalkan jalur kapal gitu laut gitu kan ya. Tapi kalau misalkan jalurnya jalur
udara sih kayaknya nggak Cepet mahal, sih. mbak, cepet tapi mahalnya minta ampun gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau darat ya itu berapa hari, berapa bulan gitu kan, ya seperti itu. Bener sih, ketahanan dan juga ya kita harus Mm-mm. apa namanya memperhatikan lah kayak gitu. Bener banget. Oke deh Kak, Gitu bahasan kita hari ini kan. seru banget. Makasih banyak nih sudah mau ditanya-tanya tentang topik-topik yang memang seru tapi juga agak pusing ya. Pusing banget Pusing itu. banget gitu. Karena memang apa ya, meskipun secara langsung dampak atau belum terasa di kita, tapi apa ya Kak, membawa isu gitu loh, sentimen Betul, kan betul, negatif, betul, yang mana mungkin kalau untuk harga warung kita jajan beli betul. jamur crispy gitu ya, ada pengaruhnya teman-teman sekarang, tapi bisa beberapa bulan ke depan tuh ada pengaruhnya. Makanya kita bahas ini supaya kita tuh juga teman-teman semua tuh juga aware gitu loh, kalau oh kita tuh sedang tidak baik-baik aja loh, kita perlu apa ya Kak, mungkin mulai menyiapkan diri lah ya, Betul banget. mungkin mengurangi jajan supaya supaya ini maksudnya apa namanya mempersiapkan lah gitu, supaya kalau amit-amit terjadi krisis gitu ya atau lagi susah lah gitu, kita nggak yang bingung gitu. Makanya kita informasikan nih terkait oh ada konflik loh, itu pengaruhnya apa gitu, dan tadi juga tentang dana pensiun di session sebelumnya. Iya, betul banget Dan Kak. UMKM juga usaha mau ekspansi, memang sih waktunya mungkin sekarang apa namanya lagi gonjang-ganjing, tapi itu juga ada peluang gitu loh untuk ekspor gitu, untuk mengajukan pinjaman juga sih Kak sebenarnya. Karena Betul. ini tuh biasanya suku bunga Iya, turun. betul, Kalau betul. gue ngambil simpenan pinjaman itu juga jadi peluang gitu. Iya, betul Jadi banget. diperkirakan saja ya kayak maksudnya Itu bisa sesuai banget, kebutuhan, betul. atau konsultasi pun ke kita boleh. Boleh banget. Oke. Oke nih Kak, makasih banyak. Oke, Ya, see siap. you. Terima kasih, see you.